Aku ngelewatin bangunan yang kecil satu deretan, terus aku tanya, ini toilet? Oh bukan, ini perpustakaan. Hah? Aku ngeliat perpustakaan kecil banget kayak toilet. Terus dia bilang, bang ini perintah bupati. Wah. Pak aku mau tahu dong program UMKM. Mereka bilang gini, Pak kami di sini ada APBD untuk ini sekian M. Tapi di sini tuh anak-anak mudanya pemalas. Terus kami tunjukin datanya. Pak selama 2 hari ini kami di sini kami sudah bertemu dengan lebih dari 50 pelaku UMKM anak muda semua yang nyari duit sendiri Pak. Gak tahu kemana mereka bisa tap into modal. Nah. Welcome to Politics. Balik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Kita kedatangan tamu spesial. Wah ini luar biasa. Gue udah gak sabar. Jauh. Inspirasional. Iya. The first Papuan di Harvard University. Very smart. Pasti semua orang pasti tahu. Gila, iyalah. Siapa kakak ini? Kakak staff sus. Waduh. Panggil dulu dong. Langsung aja Kak Billy Mambrasa. Halo. Hai, Sehat Kak Billy? Terima kasih udah mengundang. Kita emang kasih udah mau direpotin kesini. Dari Bali loh. Langsung kesini ya. Biasa. Demi kalian, demi Wah. politics. Politik. Terbaik. Jadi karena emang sekarang nih ya tahun-tahun politik kan kita mau coba ngedukasi anak-anak muda generasi kita tapi cara yang santai-santai aja. Tapi kita pengen nanya juga nih Kak Billy. Kak Billy kan dulu kan sebagai idol. Waduh. Tapi pernah ikut Indonesia Idol atau masih teens, masih 19 tahun waktu itu. Senior gue bro. Coba dong. Pintar, Coba dong nyanyi bareng dong. Nyanyi jago nyanyi iya. Jadi ini tuh contoh gue di nanti siapa tahu bisa jadi staff sus juga amin ya Allah gitu. Tapi kan gagalnya tuh pas udah di Jakarta udah panjang babaknya gitu-gitu kan udah. Gak masalah yang penting staff sus. Tapi sempat berarti gak sampai ke Jakarta tuh audisinya? Sampai 30 besar. Gila. Iya, jadi udah nyanyi 10 sampai gitu. berapa besar? Sampai 20 mirip-mirip Iya. ya semoga. Kayak kita dibagi 3 tuh 10 udah studio, babak studio. Oh, berarti kita ya relate lah. Gue juga waktu itu pernah ikut sih. Pernah ikut juga. 100 besar loh. Dinda. tapi akhirnya unik juga loh dari pernah ikut idol sampai akhirnya sekarang jadi staff sus. Jadi waktu itu gimana tuh Kak cerita itu? Jadi waktu aku gagal idol itu kan sebenarnya aku tuh di Bandung tuh nyanyi untuk nyari duit karena sama sekali nggak orang tua nggak support secara finansial. Jadi selama aku kuliah tuh nyari uang sendiri, aku jualan, terus aku wedding singer sama aku cafe singer juga. Jadi dibilang sama orang yang denger ikut audisi gitu. Jadi aku ikut audisi aja, kebetulan memang audisinya tuh di Sabuga. Di Sabuga ITB. Iya, Sabuga itu kan ITB kan. Jadi saya nggak masuk kuliah absen. Habis absen terus langsung kabur tuh ikut audisi ke Sabuga. Ternyata tembus gitu. Gila luar biasa. Iya, nah tapi ada pandangan dari mentor saya. Dia bilang gini, kalau orang-orang dari Indonesia Timur tuh udah banyak yang jadi penyanyi. Terus kenapa kamu nggak fokus jadi insinyur aja dan mungkin ikut membangun bangsa? Kebetulan kan saya role modelnya kan Soekarno. Jadi ya udah saya bisa biar seperti Soekarno mungkin jadi insinyur, fokus selesain kuliah dan ikut membangun bangsa gitulah. Kurang lebih akhirnya gantung mic gitu. Gantung mic. Iya. Walaupun kalau suruh nyanyi juga kayaknya masih jago nih kayaknya. Orang Timur jangan ditanyakan di tes juga. Wah, sampai subuh suaranya tak kuat bagus. Oke, jadi Kabil, staf sus Presiden Republik Indonesia bidang inovasi, pendidikan dan daerah terluar. Bener ya Kak ya? Gimana tuh benar. Kak ceritanya perjalanan itu? Aku sudah berkeliling ke 30 provinsi, mendampingin presiden sendiri ke 11 provinsi, tapi kalau jalan sendiri ke 30 provinsi, ratusan kota, kabupaten, dan menemukan banyak sekali permasalahan Indonesia yang kemudian aku rangkum dalam masukan kebijakan policy brief yang aku sampaikan ke presiden dalam 3 bidang tersebut. Dan akhirnya dari 30 masukan itu telah menjadi perpres, impres, saya juga ikutan memberikan masukan kepada undang-undang, dan juga program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa. Jadi saya menemukan banyak sekali masalah-masalah yang memang kompleks dari sebuah negara besar bernama Indonesia, 17.000 pulau yang berbeda-beda, kondisi geografisnya juga sulit gitu. Dan belajar banyak sekali sih selama. Gue udah ngikutin Kabil dari bener-bener backgroundnya, Din bener-bener pinter banget, Harvard University, Oxford, di ITB juga, di NU, bener-bener hobinya sekolah dan emang passion banget di pendidikan ya Bang. Bang tapi bener gak sih Bang kata orang-orang yang kayak, oh kalau udah jadi staff sus gampang nih gayat hati masyarakat, nyalek aja atau jadi apa gitu misalnya. What's next? Jadi aku kemarin sempat ikut daftar caleg gitu kan, kemudian sempat sempat udah sampai di daftar calon tetap, menuju calon tetap sementara ke tetap, tapi kemudian ya sadar diri kan, mungkin orang bilang seseorang boleh punya kualitas tapi kan lihat isi tas juga. Waduh. Jadi suka nih gue nih.
Keren kayaknya iya. Kayak orang kan Fasilitas pikir ya. oh staff sus tuh privilege uangnya banyak, sebenarnya Iya. enggak juga karena saya memang betul-betul fokus bekerja dan gaji staff sus itu juga ya memang orang bilang sekian puluh juta tapi kan saya juga harus membagi ke staff saya, Betul. kemudian yang anak-anak Gen Z yang Yes. saya rekrut menjadi tim saya yang namanya tim Baper, tim bawa perubahan. Bapak. Tim bawa perubahan itu jadi kami turun ke lapangan ke seluruh Indonesia tadi 30 provinsi itu saya harus bagi-bagi sehingga tidak banyak sebenarnya penghasilan saya dan akhirnya setelah saya sadar bahwa untuk maju caleg itu butuh banyak sekali uang, saya sadar diri dan saya akhirnya mundur teratur. Nah masalahnya jadi masalah nih bang. Maksudnya abang tuh pinter banget dan substansinya dan pengalaman tuh udah. Kualitasnya oke ya. Iya, cocok lah. Masalahnya banyak juga nih Puja. Isi tasnya banyak tapi kualitasnya. Enggak. Yang Sebut- pinter Pengen dan lanjutin cuma takut gua. Sebut saja Mawar. Sebenarnya mawar. maksud gue yang pinter dan pengalamannya banyak aja kok bisa segitunya menyadarkan diri kayak oh gue harus ini harus mengumpulkan dana lagi nih. Nah mungkin ini yang kita harus brainstorming di politik nih. Kira-kira bagaimana caranya politik kita harus meritokratik. Betul. Bahwa mereka yang memiliki kualitas bisa masuk dan memperoleh Opportunitiesnya jalur juga, ya iya. untuk bisa ke sana. Itu juga menjadi PR banget sih Iya, buat negara demokrasi sebesar Indonesia. Susah sih bang Gitu. kalau menurut aku susah sih kak. Soalnya kan emang ini kan negara demokrasi, jantung dari demokrasi pelibatan publik dan sekarang terbuka kan. Jadi pasti kosnya besar jadi memang harus entah terkenal banget, entah emang viral banget ya kan. Viral banget juga nggak cukup loh. Oh nggak cukup ya, Iya, Kak? karena masyarakat tuh peduli setan followers lo 100k yang gue butuh kalau lo turun ke sini lo bawa beras, bawa minyak goreng, Bawa amplop. itu banyak lo duitnya. Ya itu Iya. sebuah realitas Iya. gitu yang akhirnya bikin anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang aduh ya udahlah gue kerja juga masih nyari gitu kan, gue bukan anak siapa-siapa, kayak gue kan bukan anak siapa-siapa gitu kan. Oke. Bokap gue guru honor seumur hidup sampai sekarang, nyokap gue penjual kue di pasar. Jadi mau minta duit ke orang tua juga nggak punya duit, ya udahlah sadar diri aja, mundur alon-alon ya kan. Mundur, ada lagunya tuh kan, alon-alon, mundur alon-alon. Coba dong nyanyiin dong. Iya. Dari cek. Cek. Oh berarti menarik nih, berarti Bang Billy, Kak Billy berarti memang tanpa privilege ya. Berarti di titik Bisa ini dibilang jadi gitu, staf Bang. sus presiden. Iya. Itu gimana cerita itu bang? Waktu ditelepon jadi staf sus presiden dan itu tahapannya tuh banyak ya. Jadi ada tahap pertama di mana ada sekitar 100-an orang dipanggil ke istana tuh anak-anak muda semua, Gen Y, Gen Z dikumpulin dan disaring ya, Bang. disaring ya. Waktu itu acara Talenta Muda Nusantara, saya masih ingat itu bulan Maret April dan itu tuh bahkan kayak Lyodra, Sarah Fajri itu mereka juga diundang dan Lyodra tuh belum idol 2019 Maret. Dia belum juara idol, mereka nyanyi, terus ada Diana Sorowea yang biasa saya cinta ini nyanyi juga. Jadi anak-anak muda dikumpulin, ratusan anak muda dikumpulin, tapi aku nggak ngerti itu untuk apa. Ternyata ada dipanggil lagi, step kedua itu sudah tinggal 50. Dan itu kita interaksi dengan presiden. Nah, pada saat itu saya udah mulai feeling kayaknya ini lagi mau diseleksi, diminta untuk bantu sesuatu. Tapi perasaan inferiority kompleks kayak aduh saya ini bukan siapa-siapa kok, di situ ada Maudy Ayunda, ada Putri Tanjung gitu kan, ada Belva, Ruang Guru dan kalau saya kan memang cuman mainnya di Indonesia Timur, cuman di kampung gitu kan, nggak terlalu main medsos, nggak terlalu terkonek dengan influenza. Iya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Influenza penyakit apa? Iya. Kan ceritanya British accent, iya kan. Influenza, iya kan. Jadi rasa minder banget kayak aduh pas diminta itu aku iya nggak sih Sekelas gitu kan. Bang Bil merasa minder, kaget loh. Iya karena memang ya aduh iya nggak sih. Ya, Kayak, oke. bisa nggak sih kayak gitu, dan akhirnya minta restu orang tua dan dibilang oke. Ya itu juga lumayan berhadapan dengan tekanan politik, itu sulit loh. Jadi anak-anak Gen Y Gen Z ketika kita depres, ingat bahwa angka statistik ini, dirimu punya satu YouTube channel yang aku ikutin tentang mental health dan psychology kan. Itu research, kebetulan aku S2-nya dan S3-nya sekarang psikologi. Wow. Jadi angka di antara Gen Z seluruh dunia itu major depression disorder MDD itu meningkat 50%. Karena banyak tekanan medsos, tekanan peer pressure, tekanan dari orang tua yang selalu membanding-bandingkan kita untuk menjadi someone, ditambah dengan waktu itu ketika kita masuk ke politics, apakah kita siap untuk menghadapi tekanan politik yang nantinya segala sesuatunya itu tidak sempurna di mata sebagian orang dan mungkin sempurna di bagi sebagian orang yang kita favor, tapi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan ada orang yang merasa ini tidak manfaat buat kita. Ditambah ada diskriminasi
diskriminasi tertentu terhadap usia yang membuat seseorang yang masuk ke politik bukan hanya tentang kualitas isi tas tapi juga mentalitas. Ya. Cukup apa kuat apa enggak nih gitu gua ngadepin. Nah tapi masalahnya kalau pada takut semuanya terus nggak mau masuk ini juga jadi PR nih. Sistem kita ya. Iya, padahal kita ini penghuni terbesar Indonesia loh. Benar. 60% itu Gen Z, Gen Y nanti. Di 2024 onwards gitu. Abang optimis nggak melihat Indonesia Emas 2045 dengan kondisi pendidikan, kesehatan mental yang masih seperti ini? Gimana bang? Setelah saya berkeliling Indonesia, awalnya gini, saya waktu berkeliling masih setengahnya, kan aku udah 30 provinsi dari 38 provinsi, right? Dan aku ketika setengah kelilingnya itu awalnya pesimis. Pas aku lagi di Jawa, ya kan Jakarta yang maju banget, IPM Jakarta tuh 80. Paling tinggi ya? Tinggi banget dan lebih tinggi dari kota-kota di Amerika. Aku ke NTT, aku ke Papua cuma 52, cuma 61. Jomplang banget kan? Jomplang banget ya. Jomplang. Tapi ada satu hal yang aku rasa membuat aku kembali optimistis ketika aku kemudian ke 30 provinsi. Pas aku ketemu Gen Z, anak-anak Indonesia itu kreativitasnya gila. Keren banget kreativitasnya, baik yang di sini maupun yang daerah-daerah luar sana. Aku kemarin ke Kabupaten yang namanya Banggai, Sulawesi Tengah, Sulteng. Di sana itu mereka bikin lomba sepedaan dan itu tuh kelas lomba sepedanya tuh udah kelas internasional di mana atlet-atlet nasional juga hadir dan mereka punya kelompok literasi sendiri. Aku pernah dampingin Menpora ke Maluku dan mereka punya pembaca puisi sendiri yang ternyata itu udah mendunia pembaca puisinya. Dia menggunakan bahasa lokal baca puisinya. Aku ke Aceh, aku ketemu anak muda yang bikin pesantren Dayah ya, di sana namanya Dayah. Pesantren di mana paginya mereka belajar ngaji, sore sampai malam mereka itu bertani jeruk. Jadi, kebalik. Pagi sampai sore mereka bertani jeruk, sore sampai malamnya mereka ngaji. Jadi mereka pesantren-pesantren itu menjadi eksporter jeruk ke negara-negara tetangga ASEAN. Aku ke Timor Leste, perbatasan Timor Leste kemarin. Dan ada anak-anak yang bikin sekolah-sekolah perdamaian untuk membantu anak-anak pengungsi Timor Leste. Dan mereka ngajarin Ini anak-anak Gen Z. Mereka gak punya medsos. Mereka gak punya Instagram. Jadi kalau lu pada nyari akun mereka bakal sulit. Karena mereka gak kenal apa itu medsos. Mereka gak posting gitu-gitu. Tapi mereka bikin dampak nyata di masyarakat. Jadi kalau ditanya aku optimis, aku optimis. Setelah abang berkeliling ya, setelah berkeliling. Anak-anak Indonesia keren banget kreativitasnya. Info-info begitu mesti yang kita dengar Kak harusnya. Tapi itu kan tidak ter-up secara baik ke publik kan. Nah ini juga yang menjadi PR buat teman-teman politics ini juga nih. Karena teman-teman harus membuat platform ini available untuk anak-anak Indonesia regardless dia punya geographical position. Karena pengen banget. Iya, karena sometimes informasi itu berputar hanya di sini. Yang aku kemarin kritik di media dan lumayan viral itu aku bilangnya dominant culture. Dominant culture itu ketika sesuatu yang kita kerjakan di Jakarta Pusat, Jakarta Jawa dan sekitarnya itu menjadi seolah-olah tren seluruh Indonesia. Hanya karena proximity dari broadcasting kita ini kuat banget di sini doang. Nah aku nggak mempermasalahkan itu. Yang aku pengen ngajak, yuk teman-teman politics ngundang Gen Z dari Aceh, ngundang Gen Z dari Kaltara, pengen banget bang. Atau kalian travel, nih bawa nih mic sama ini nih. Siap ya tim ya, siap ya tim ya. Oke tim. Iya, kalian travel, kalian bakal sponsor. Kontak aja lead media, oke. Kalian kayak podcast yang di Amerika itu yang mereka on the road gitu ya. Tahu. Jadi kalian bawa mic terus kayak yang tiba-tiba ada di NTT yang ada Savana terus kayak wawancara orang. Yang mau support kita sponsor, ya. Bismillah sponsor. Jadi happy. Tapi emang itu salah satu keinginan kita juga sih Kak buat keliling dan benar-benar tanya, bukan kita kan very Jawa centric ya Bang, pasti kalau dibilang yang di sini aja gitu diputar-putar. Ini menarik ya berarti. Nah, ini tantangan nih. Jadi semoga ya politik beneran ini jadi wadah buat anak-anak muda yang mungkin gitu kan belum terlalu ngerti politik tapi pengen ikut terlibat atau minimal pengen cuman yang nggak berat-berat dulu ya boleh nih. Dan mungkin gak cuma di Jakarta, mungkin nanti roadshow tuh menarik juga tuh. Menarik juga. Tapi ini menarik nih Kak. Tadi udah muter ke 30 provinsi ya Kak. Apa sih Kak cerita ataupun pesan tuh yang kadang kita nggak pernah dengar dari teman-teman Gen Z atau anak muda di daerah yang wah kok dia bisa ngasih pesan seperti ini, kok harapannya bisa kayak gini. Apa sih Kak yang unik-unik gitu ketika turun langsung ke provinsi-provinsi tadi Kak? Jadi macam-macam ya, karena ini keajaiban Indonesia ya, bayangin 17.000 pulau, ratusan etnisitas dan bahasa yang berbeda-beda, tapi memutuskan untuk hidup jadi satu negara. Terus kebutuhan dan kondisi geografisnya beda-beda, ya kan? Jadi akhirnya pesannya juga beda-beda, tapi ternyata sama, homogenes. Jadi homogenesnya kalau aku coba rangkumkan,
Mereka tuh cuman bilang gini, kami Gen Z, Gen Y, anak muda Indonesia tuh nggak pengen dianggap kami tuh menjadi penonton. Kami juga pengen terlibat tapi kami nggak tahu caranya Ya. terlibat gimana. Nah akhirnya aku sama tim baper aku tuh membuat riset lebih lanjut. Dan ketika kita temukan indikator paling yang membuat kenapa mereka merasa nggak terlibat itu kita kaitkan dengan angka ada namanya Indeks Pembangunan Pemuda IPP yang dikeluarkan oleh Kemenpora Bappenas. Mereka kolaborasi ngeluarin. Nah itu ada beberapa indikator, 7 kalau nggak salah indikator, dan salah satu indikator yang paling lemah itu adalah partisipasi pemuda dalam politik dan pembangunan. Nah ini kenapa nih, kan kita akan selalu menyalahkan pemudanya aja nih yang mager, nggak mau terlibat, apatis segala macam. Nah kita pas riset, menurut saya ini temuan saya yang memang harus diklarifikasi lebih lanjut adalah bahwa Pemdanya itu banyak yang reluctant untuk melibatkan anak mudanya. Nah aku punya satu temuan nih di salah satu provinsi, sebut aja provinsi X. Jadi aku punya kebiasaan karena diajarin Pak Jokowi, turun dulu, belusukan, baru nanti ketemu formalitasnya belakangan. Jadi aku turun dulu, bla 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 bla. Setelah aku ketemu, baru aku ketemu nih sama Pemdanya. Pas aku ketemu sama Pemdanya, aku bilang, Pak, aku mau tahu dong program UMKM di sini udah dapat berapa banyak dan udah ngasih permodalan ke berapa banyak anak. Mereka bilang gini, Pak, kami di sini ada APBD untuk ini sekian M, tapi di sini tuh anak-anak mudanya pemalas, Bang Billy. Mereka tuh nggak mau bikin usaha, nggak kreatif, nggak mau ini. Oh gitu Pak, yakin Bapak? Iya, Bapak punya datanya. Ya kita mencoba untuk mendata tapi nggak ada. Terus kami tunjukin datanya. Pak, selama 2 hari ini kami di sini kami sudah bertemu dengan lebih dari 50 pelaku UMKM anak muda semua yang nyari duit sendiri, Pak. Ya kayak gitu, nyari duit sendiri dan mereka nggak tahu kemana mereka bisa tap into modal. Nah, sini kalau kita tracking anggaran UMKM itu ada dari pusat, APBN turun ke APBD atas perintah Presiden Jokowi. Betul. Presiden bilang perkuat ekonomi Indonesia, kasih anak muda permodalan, itu udah perintah jelas ke semua kementerian. Turun anggarannya sampai di Pemda, Pemdanya nggak mau ngobrol sama anak mudanya. Anak mudanya pun takut atau apatis nih, indeks pembangunan pemudanya kenapa rendah di situ. Jadi akhirnya tidak harmonis nih antara pemerintah Pemda itu pemerintah daerah dan anak mudanya. Di sisi lain anak muda Indonesia ini kreativitasnya naik banget, lagi tinggi. Pemdanya yang masih baby boomers dominated, berpikir satu mereka mungkin ancaman, atau yang kedua mereka nggak bisa apa-apa. Nah ini nih yang harus kita gap tadi ya. Iya, gap tadi harus kita harmonisasikan. Dan salah satunya ketika aku turun, aku temuin hal-hal tersebut, langsung bisik ke Pak Presiden. Jadi ketika Pak Presiden ngasih arahan ke kepala-kepala daerah kayak beberapa hari lalu, langsung ada arahan-arahan, ya dititipin dalam arahan-arahan tertentu tersebut. Gitu baru satu UMKM, banyak kejadian ya, yang lain-lain. Berarti kalau air hujan rembes juga enggak gitu, ketahan di genteng. Bener, iya. Terasa enggak. Jadi kasihan anak-anak muda yang kreatifnya lagi menggebu-gebu harus cari anggaran dana dari pihak-pihak. Bener, dan akan lebih parah lagi kalau anak mudanya semakin gak mau masuk ke pemerintahan. Nah, karena tuh kan udah apatis duluan, kayak udah sama aja lah gitu. Iya sama aja, padahal di status quo ini diisi oleh orang-orang itu. Nah ini harus berani dobrak gitu, harus berani tembus biar kita selesaikan masalah ini gitu. Ini menarik juga nih kalau misalnya tadi berarti unik ya sebenarnya, banyak tadi gap itu kerasa dan ternyata sebenarnya teman-teman butuh dilibatin juga gitu kan. Kalau misalkan di daerah-daerah tadi yang daerah-daerah yang gak di Jawa gitu ya, apa sih Kak yang bikin amazed gitu dari Kak Billy pas turun? Misalnya kayak kemarin aku pernah lihat tuh di medsosnya Kak Billy, teman-teman gitu kan, kawan-kawan kita di Papua tuh ternyata wah dahsyat loh kalau dikasih kesempatan gitu. Ada apa ya, waktu itu pernah ada kayak bukan festival atau apa gitu ya Kak? Itu, iya. Papua Youth Creative Hub. Terus kita bikin Papua Fashion Street. Jadi sebenarnya di luar Jawa pun atau di luar Jakarta juga kualitas. Aku punya cerita menarik sebenarnya tentang itu ya. Jadi di luar dari Kitong Bisa ya? Iya, di luar dari Kitong Bisa aku bikin movement lagi namanya Youth Creative Hub, di mana anak-anak muda Papua kita naikin agar mereka satu terlibat untuk membangun daerahnya, bekerja dengan Pemda. Yang kedua mereka naik kreativitasnya dan Pemda ngasih permodalan. Nah waktu itu ada yang nantangin nih, mereka bilang gini, emang di Papua ngerti ya fashion show atau industri kreatif? Nah terus aku jawab lah, aku bilang ibu nggak tahu kalau saat ini kalau ibu buka TikTok 5 lagu yang paling viral tahun itu lagu hip hop Papua Bu. Terus dia buka dia ngeliat
Oh joget, dia joget. Iya loh. Oh ini lagu-lagu Papua gitu kan. Iya kan yang Kakak Baju Hitam. Terus apa waktu itu Jang Ganggu, ya kan itu lagi dominasi TikTok banget. Oh iya juga ya, dia mulai intrik gitu kan. Terus cobain yang lain juga, misalnya fashion show gitu kan. Emang ada ininya desainernya, emang ada apa modelnya gitu kan. Ya coba aja bikin casting. Nah, aku ikut bantuin tuh. Bikinlah casting, keluarlah model-model apa anak-anak itu yang tingginya 170, 180 dan kalau kalian lihat Instagram aku tuh mereka udah kayak model-model Hollywood, udah kayak Naomi Campbell masih muda, udah kayak Halle Berry ya kan pas jalan, dan jalannya tuh udah alami banget, punya ritme sendiri dengan gaya jalan sendiri yang unik, dan itu bikin tim casting dari Jakarta tuh kayak amazed banget. Kayak saking amazed-nya sampai akhirnya Mas Sandiaga Uno, Menparekraf dan Presiden itu memutuskan untuk mereka bikin festival yang namanya Papua Street Festival. Turunlah ratusan model-model dan puluhan desainer yang bikin itu, dan bajunya itu mereka desain dengan, nah ini yang bikin lucu karena ketika aku posting di Instagram, karena aku masih kuliah nih di Amrik, mereka bilang gini, emang Indonesia apa sih namanya pattern kayaknya tuh kayak Afrika gitu ya, padahal itu emang khas Papua gitu kan. Lu lihat betapa kayaknya Indonesia sampai kita punya motif yang bisa mirip sampai nun jauh di sana yang udah ribuan tahun adalah nenek moyang di Papua turun, dan mereka bikin desain bajunya sesuai dengan ini, dan mereka jalan tuh di depan presiden dengan berbagai desain, dan itu akhirnya viral sekali sampai kemarin beberapa minggu lalu mereka diundang ke Milan, ke Italia untuk Milan Fashion Week. Iya, Milan Fashion Week untuk mereka anak-anak ini fashion show di Milan. Terus teman gue kayak, I don't know Indonesia have black people katanya kan. Well, we do have black people katanya. We have like 2 million black people. Kalau gue bilang kayak gitu kan. Mereka kira Indonesia tuh Asian semua gitu kan, Asian look semua. We do have Afro hair people. Itulah keragaman kita sebenarnya itu Kak ya. Iya. Richness in culture ya Kak. Tapi dari Kak Bill tadi cerita melalui those experiences, gimana ya Kak cara kita bisa menemukan potensi-potensi itu selain daripada kita harus keliling ini, tapi apa Pemdanya ini harus inisiatif, jangan berpikir anak muda nggak bisa, jangan meremehkan anak muda kampung kamu sendiri gitu. Justru mereka yang harus turun dan nyari. Nah ini udah arahan penuh dari Presiden melalui Perpres Pemuda Lintas Sektor yang dikeluarkan baru tahun 2021 kemarin kan. Itu udah jelas sekali perintah Presiden, tolong semua lintas sektor, lintas kementerian dan lintas pemerintahan untuk melibatkan anak muda dalam pembangunan, itu jelas. Itu jelas banget ya. Kalau sampai Pemda kemudian nggak mau melibatkan itu kan, ini Pemda Papua aja tuh sampai kaget-kaget. Hah, kita punya model ini anak-anak ini dari mana katanya? Tiba-tiba ada gitu. Emang mereka udah ada Pak dari dulu. Tinggal dijemput aja. Iya, Bapak aja yang nggak pernah bikin acara kayak gini. Jadi kuncinya emang harus trust tadi berarti ya Kak. Dari Pemda. Tapi aku ingin dalam platform ini aku ingin mengapresiasi Pemda-Pemda yang juga sudah mengembrace anak mudanya. Kabupaten Banggai. Wali Kota Pangkal Pinang, apalagi Mamuju, itu dia gubernur PJ Gubernur Sulbar kemarin, namanya Pak Akmal Malik. Dia ngelibatin influencer di sana. Terus Banyuwangi, ya Bupati Banyuwangi waktu itu. Ya, nah, aku ingin memperbaiki tadi Perpres 42. Perpres nomor 42 tahun 2022. Tadi perintah Presiden untuk melibatkan anak muda. Ini dicatat ya. Biar itu Pemda-Pemda yang gak mau ngikut Perpres. Landasan itu tuh. Iya. Udah ada Perpresnya lo. 43 nomor tahun 2022. Balik lagi banyak sekali kok Pemda-Pemda yang udah melibatkan anak muda yang terbukti kabupatennya maju pesat. Udah ada bukti kalau lo ngelibatin anak muda, kabupatennya maju. Lu gede juga ya. Kampungnya maju gitu. Menarik nih. Berarti artinya memang kita butuh banyak orang kayak Kak Billy juga, supaya tadi kita juga baru tahu loh ternyata ada Perpres tadi gitu kan. Terus ternyata anak-anak muda di Indonesia tuh nggak cuma di Jakarta atau Jawa doang, ternyata di luar pun juga luar biasa. Iya. Dan memang harus kolaborasi. Tadi di satu lagi Jember Fashion Week. Jember Fashion Week. Itu kan juga Bupati Jember juga bikin tuh banyak anak-anak muda terlibat gitu. Aku pengen appreciate banyaknya bupati-bupati kepala daerah yang udah melibatkan anak muda juga. Contoh sama kepala daerah yang lain. Harus jadi contoh. Jadi percontohan. Ya Pak ya. Iya. Jadi contoh ya. Ini menarik nih. Tapi Kak, kalau misalkan keliling nih Kak, tadi
udah 30 provinsi ya. Ratusan kabupaten. Ratusan kabupaten. Ada gak sih Kak kayak aduh beban nih gue nih staf sus presiden nih kan, kayak apa yang orang ceritain tuh harus ada solusinya dari seorang Kak Billy. Bukan titel doang tuh. Iya, ada gak sih kadang tuh Kak rasa-rasa kayak gitu atau ternyata udah enjoy aja? Oh enggak, aku berkeliling itu akhirnya menjadi 30 rekomendasi kebijakan. Wow. Nah 30 rekomendasi kebijakan itu menjadi undang-undang, perpres maupun program nasional. Jadi itu dampak yang aku bikin. Nah contoh perpres yang aku ikut terlibat di dalamnya adalah tadi Perpres nomor 43 tahun 2022. Aku ikut memberikan masukan dan ikut nulis. Kemudian tentang SDGs. Ya, Inpres tentang SDGs aku ikut nulis. Merekomendasikan agar PON dibuat di Papua. Aku yang ikut merekomendasikan. Papua ya. Kemudian pembangunan Papua Youth Creative Hub. Aku juga ikut nulis. Lalu kemudian pembangunan pusat inkubasi bisnis di Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, ada di sekitar 6 provinsi. Aku juga ikut masukan itu menjadi bagian dari 30 rekomendasi kebijakan yang aku sampaikan ke Presiden lalu menjadi program konkret. Karena kan memang staf sus hanya memberikan masukan, Presiden merumuskan dan memberikan perintah ke kementerian lembaga sampai ke Pemda. Gitu. Iya. Menarik. Tapi abang emang hobinya dari dulu tuh memang di passion di pendidikan, terus juga terjun ke social activity ya. Berarti Kitong Bisa tuh dari tahun 2009 aku pertama bikin. Itu zaman abang masih kerja di ini nggak sih di bidang teknik? Iya, aku sama kayak kalian aktif banget kan. Dia kan BEM nih si Dino. Ya kan aku juga dulu. Iya, aku dulu KM, bahkan seangkatan aku KM ada ketahuan umurnya ITB. Yuk si Zaki yang Bukalapak, Andi Taufan, Amarta Finance, mereka aktivis KM semua. Zaman-zaman aku masih di sana juga, masih kuliah. Berarti bikin Kitong Bisa pas masih. Iya, aku tersentuh waktu aku di KM ITB, aku ditugaskan untuk membuat program beasiswa buat anak supir angkot di Bandung. Keren. Nah itu aku pikir, pendidikan ini penting. Banyak sekali masalahnya di Indonesia, banyak sekali anak-anak yang nggak punya akses pendidikan. Akhirnya aku memutuskan untuk, waktu itu aku sempat kerja di perusahaan minyak. Jadi aku jadi insinyur, aku ditempatkan di beberapa negara. Pas aku balik ke Indonesia, ditempatkan di Papua, aku pulang tuh. Pas aku sampai di Papua, ini kan aku kerja di ladang gas yang triliunan rupiah duitnya itu keluar nih dari bawah tanah kampung-kampung ini. Tapi mereka gak punya sekolah. Anak-anaknya cuma main bola nyari ikan. Terus aku nanya, Dek kenapa kalian gak sekolah? Kami gak punya guru, gak punya sekolah. Pada momen itu aku pikir, no, ini bukan hal yang baik kalau aku gak ikut berkontribusi. Karena aku sebagai anak Indonesia, aku harus melakukan sesuatu. Kalau aku kerja di perusahaan doang, aku cuma terima gaji buat aku, buat orang tuaku. Tapi bagaimana dengan anak-anak ini? Akhirnya aku bikin keputusan ekstrim, mengundurkan diri dan langsung menseriuskan bikin Yayasan Kitong Bisa untuk membantu anak-anak kurang mampu. Dan aku turun-turun kampung sejak itu. Sejak itu aku masuk keluar kampung, tidur di masyarakat, bikin pusat belajar, naik motor gitu loh, berkunjung ke banyak tempat gitu. Dan aku menyukai aktivisme dan menyukai isu-isu edukasi sejak itu. Tahu-taunya Presiden notice gitu loh. Karena kalau ngomongin universitas tuh kalau di Indonesia kan kita punya lebih dari 4.000 lebih lah bang universitas. Terus tapi kalau mau di-compare sama China yang 9 kali lipat lebih luas, dia hanya punya 2.300 if I'm not mistaken. Berarti masalahnya adalah di SDM kan bang, kita harus mengempower guru-gurunya. Jadi kayak sumber-sumber daya anak-anak dan gurunya juga harus terpenuhi dengan baik. Bukan kurang fasilitas dan kurang sekolah kan bang sebenarnya masalah pendidikan kita, atau gimana menurut abang? Kalau aku melihat mengacu kepada data BPS yang kita triangulasikan, itu hanya sekitar 11% anak muda Gen Y Gen Z Indonesia yang sekolah S1. Hanya sekitar 11-15% kalau kita triangulasikan dari data BPS ke belakang. Nah artinya kita coba lihat 11% ada 89%. Dari 89% itu 66% itu cuma sampai SMP. Dengan skill di bawah rata-rata mungkin. Sampai SMP dan menjadi blue collar worker. Buruh pelabuhan, pekerja kasar, buruh bangunan. Ini banyak loh, kita bicara bangsa yang 270 juta jiwa. Artinya banyak sekali jumlah sekolah perguruan tinggi. Jadi ini anak-anak yang dengar politik hari ini, dan kalau kalian lagi kuliah sarjana, lalu kalian ngeluh, aduh tesis, skripsi gue susah banget nih, aduh tugas gue males banget, gue males banget bangun nih masuk kuliah jam 8 terlalu pagi. Ingat bahwa ada 89% anak Indonesia yang nggak punya akses sarjana S1 kayak kalian gitu. Dan ini menjadi beban berat buat kita menuju Indonesia maju, Indonesia emas kalau nggak diselesaikan. Singapura yang cuma punya 5 juta itu angka S1-nya tuh hampir 50%. 40 something persen, gede banget.
Waktu aku kuliah di Harvard, Indonesia yang punya 270 juta orang, itu jumlah anak Indonesia yang kuliah di Harvard waktu itu tuh kurang dari 15 orang. Yeah. Singapura yang punya 5 juta orang, itu hampir 50 orang yang kuliah di situ. Begitu juga dengan India, begitu juga dengan Begitu Vietnam, juga India, China, Tiongkok, apalagi India ya kan, di UK banyak banget. Nah ini yang menjadi PR dan akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah kalau ditanya, lu staf sus dampak lu apa? Gue bisikin hal ini ke presiden dan presiden memerintahkan selama 3 tahun berturut-turut secara disiplin anggaran terbesar APBN adalah untuk pendidikan. Tahun kemarin aku ikut nulis pidato presiden, ya 630 triliun tahun ini. Tahun ini 630 triliun anggaran pendidikan. Dan harapan presiden adalah nggak boleh lagi anak Indonesia nggak bisa sekolah. Yes. Nanti tapi Pak Presiden masih banyak yang belum sekolah. Oke, kita tracking 630 triliun itu hampir 70%-nya turun ke Pemda. Itu Bang maksudku. Berarti ada di koordinasi itu dong Bang, ada di SKPD dan Pemda ini dong. Iya, gimana? Berarti masalahnya ada di Pemda dan SKPD tertentu dong. Iya, bukan tentunya dari pusat. ya betul, karena ada di sana. Jadi tolong, aku punya satu kejadian menarik lagi nih. Aku ke salah satu kabupaten di pelosok Nun Jauh di sana. Terus aku mau pipis, aku habis ngisi inspirasi kan. Biasa aku inspirasi gimana cara dapat beasiswa, gimana sekolah setinggi-tingginya. Udah, abis itu aku mau pipis. Pak, Kepsek, aku izin mau pipis. Toiletnya di mana? Di sana. Sat, ditunjuk. Aku ke belakang. Mau pipis, aku ngelewatin bangunan yang kecil satu deretan. Terus aku tanya, ini toilet? Oh bukan, ini perpustakaan. Hah? Aku ngeliat perpustakaan kecil banget kayak toilet. Aku fotoin, sat, fotoin. Terus aku langsung ngomong sama Kepseknya. Kepseknya masih muda. Masih muda. Bang, aku bilang, ini bukan perpustakaan. Ini gak sesuai dengan spek perpustakaan. Aku orang pendidikan, aku bilang kayak gitu. Ini gak sesuai dengan spek perpustakaan loh, aku bilang. Ini jangan macam-macam, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, Bang, ini perintah bupati. Kayak gitu. Wah. Oh, malamnya pas aku makan malam di rumah bupati, aku bilang, Pak, saya menemukan temuan. Kenapa ukuran perpustakaan sama besar dengan ukuran toilet dan gak ada bukunya, padahal standar nasional untuk perpustakaan tuh ada tinggi, panjang, lebar. Saya bisa dijelaskan gak ini kenapa? Takutlah bupatinya. Udah gitu kan, akhirnya daripada nanti dia gue laporin segala macam, ya which is gue udah laporin juga, diperbaiki dan gue dapat laporan dari Kepsek beberapa bulan kemudian, Bang Billy, ini perpustakaan dibongkar dan digedein lagi. Tapi itu baru satu kasus yang gue temuin. Lu bayangin ada berapa ribu perpustakaan. Nah, tahu nggak kenapa itu terjadi? Karena margin itu bisa dibuat daripada ukuran perpustakaan. Lo laporin, lo bilang aja, gue udah bangun 50 kali 10. Ternyata yang lo bangun 10 kali 20, lo bisa dapat profit berapa gede tuh. Dari bilang, oh bahan bangunan sekian nih, X, sekian ratus juta, 500 juta habis. Padahal lo cuma habis 100 juta, dapat untung deh 400 juta. Itulah makanya dana itu bukannya kepala daerah distribusikan untuk bantu anak-anak daerahnya biar sekolah, biar jangan sampai SMP doang, biar jangan sampai SMA doang, biar bisa pada S1 sarjana, dihabisin buat infrastruktur yang kemudian dimarginkan. Kerjasamalah kepala daerahnya sama kontraktor, dapatlah margin. Makanya anak Indonesia segitu-segitu terus 11% yang S1. Jadi ini alasan ranking PISA kita 89 Bang? Iya. Ini anak guru nih 40 tahun, anak guru bapakku gajinya cuma 1 juta per bulan. Honor. Bang, aku tuh aktif banget juga di TikTokku ngomongin pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dan aku ngelihat komen-komen banyak orang yang kayak, Kak, papaku 300.000 Kak, itu pun baru 2 bulan dibayar ya. Nangis Bang, kayak gimana kita mau berdaya gitu anak-anak muda kita. Nah makanya nih anak-anak muda yang denger politik lagi nih, edukasi buat kalian. Pantau Pemda kalian. Kalian harus tahu komposisi anggaran pendidikan kalian berapa. Kejar, lo laporin ke ombudsman, lo laporin ke Kemendikbud, Dikti, mereka punya dirjen khusus untuk ini, untuk apa? Kemarin aku jalan bareng dia tuh, dirjen khusus untuk masalah penyalahgunaan anggaran. Jangan diem aja, lo harus tahu, jangan protes tapi lo sendiri nggak tahu berapa anggaran pendidikan Pemda gua. Tahu, dan kalau lihat ada yang aneh-aneh, laporin. Ya, takut ya. Ini kan gue di tag terus di Instagram, Bang ini sekolah ini belum ada, ya itu anggarannya itu ada di, sebagian besar ada di Pemda.
gitu. Jadi kalau Soalnya social di situ. activism nggak digabung sama orang yang paham sama education ya, jadi kayak Kak Billy gini nih. Gimana tuh ya bang harusnya bang? Apa bikin aplikasi yang bener-bener kita make sure sampai dapet tuh gimana ya? Solusinya gitu ya. Kepala suku dinas tuh bener-bener fair gitu loh. Iya, jadi ini yang menjadi menurut saya perbaikan yang dilakukan Presiden Jokowi. Aku nggak lagi kampanye, cuman menurut aku keterbukaan informasi dari sisi penggunaan anggaran itu mulai lebih baik. Ya dengan adanya penguatan ombudsman, kemudian penguatan pelaporan, sistem pelaporan di Kemendikbud itu banyak sekali temuan-temuan yang kemudian terjadi yang bikin Pemdanya kemudian lebih takut saat ini, tapi belum juga 100% lebih baik. Makanya kita nih Gen Y, Gen Z nih, kita yang punya masa depan, kita yang punya Indonesia, kita yang punya duit itu, kita juga harus tahu. Jangan protes tapi juga nggak tahu. Benar. Iya kan. Ada substansi gitu ya, betul. jangan langsung marah-marah doang, tapi juga Betul. beradab dan Dia substansi tahu. diisi. Iya, jadi dia tahu Pak Bupati, saya tahu lah anggaran kita segini gitu kan. Kaget pasti bupatinya kayak ini anak ini tahu gitu. Setelah nonton ini, Karena nonton Iya. pemilih di politik langsung di pelibatan publik anak muda harus dimasifkan. Nah ini menarik nih. Kira-kira bikin Kak Billy gitu kan seberani ini punya prinsip seperti hari ini. Siapa sih Kak figur yang jadi contoh dari Kak Billy sehingga bisa ya dengan selantang ini gitu kan? Siapa sih Kak figur yang jadi panutan dari Kak Billy gitu kalau boleh tahu? Ya pasti ayah saya, tadi saya sampaikan ayah saya itu guru honor seumur hidup. Sekarang beliau udah 70 tahun lebih, masih mengajar dalam kerentaannya, masih mengajar anak-anak di daerah sana. Dan dia itu mengorbankan dirinya karena gajinya tuh gaji guru honor tuh 100.000 per bulan waktu itu. Dan gak cukup, jadi dia rapel 1.200.000 per tahun. Pas dia pegang di tangan, pas dia mau dari perjalanan dari sekolah ke rumah, di tengah jalan dia ketemu anaknya yang belum makan, anak muridnya belum makan, dia kasih duit. Ada yang nggak punya sepatu, dia kasih duit. Sampai di rumah udah tinggal 100.000, mama gue marah-marah gitu kan. Tapi terus bokap gue selalu semangatin, nggak apa-apa kita susah tapi pendidikan itu akan memperbaiki nasib kita. Dan akhirnya aku pengen menjadi orang yang berjuang buat pendidikan karena contoh dari ayahku, dan mungkin ayahku merepresentasikan jutaan guru-guru honor lain yang bagaimana mereka berjuang buat bangsa ini gitu. Udah dibisikin ke Pak Jokowi belum bang? Udah ketemu Pak Jokowi dengan ayah saya. Masih tetap honorer berarti Kak? Masih tetap honorer. Enggak, tapi ayah saya bilang udah saya honor aja nggak apa-apa, yang penting anak saya udah jadi semua. Gitu. Nah kalau aku pengen tanya kalian berdua, kenapa kalian bikin politics? Karena sesimpel kita mau mengedukasi teman-teman kan, LIT ini stands for literacy bang. Aku nggak pengen, kita nggak pengen anak-anak Gen Z itu jadi antipati sama politik, buruk, terus nanti basi jadi gitu ya. basi, jadi justru cenderung jadi golput bang. Padahal Tapi kan bisa masa depan bikin kita talk show di- yang itu kan kayak apa tuh, aku lagi sering muncul FYP ku di TikTok gitu kan, kayak apa sih namanya apa tuh kayak ini baju ini mereknya apa gitu-gitu kan, terus ya yang cewek-cewek cantik 3 orang diundang terus kayak ngomong topik random, itu kan bukannya yang lebih disukain Gen Z ya. Tapi tidak memberikan literasi bang. Tapi kita percaya masih banyak Gen Z yang fokusnya objektif dan memberikan ilmu dan keniscayaan itu. Cocok di stafsus. Bismillah stafsus. Next kan. Abang jadi menteri pendidikan, aku jadi stafsus nggak apa-apa. Kalau aku sih simpel sih Kak. Jadi kan dulu mulai juga dari social activism. Jadi kita tahu pelibatan publik itu penting banget, dan ternyata benar walaupun datanya mungkin nggak serinci kayak Kak Billy ya. Kita tahu nggak semua anak muda tuh punya privilege untuk bisa kuliah gitu kan. Kebanyakan SMP hampir 50% lebih dengan skill di bawah rata-rata, karena kalau kita nggak bisa subsidi privilege yang kita punya, ya susah. Siapa yang mau nyiapin generasi kita? Berharap sama negara kan, ya Kak Billy pun dalam sistem kan nggak bisa Pak Jokowi doang gitu kan, nggak bisa Kak Billy doang. Jadi sesimpel itu, kita pengen connecting the people gitu lah. Dengan ada politics kan kita berharap ya teman-teman mungkin yang tadi nggak tahu jadi tahu. Yang tahu makin tahu. Yang nggak mau tahu minimal jadi aware gitu. Betul. Karena tadi kan pemegang saham terbesar suara kita sekarang ya anak muda. Itu Jadi wadah sih bang, jadi Bikin kolaborator. politics turun-turun ke daerah wawancara. Pengen Oke, Bang. sponsor kita butuh nih yang mau dukung, ayo yang mau dukung. Bismillah. Oke. Aku mau nanya juga nih, tadi kan figur udah tahu. Terus tadi Kak Billy juga sempat sampaikan di awal ya nggak nyalek gitu ya. Endgame-nya apa nih Kak? Seorang Billy Mambrasar apakah menjadi presiden pertama dari Papua? Wih, presiden. Aku setelah Amin. 2024 aku akan kembali fokus aktivis Kita Bisa Lagi. Balik lagi bang. Ya tetap akan turun-turun ke masyarakat. Mungkin bedanya kalau stafsus kan kalau turun kan dijemput bupati, ya kan, dijemput gubernur. Mungkin nanti besok-besok kalau aku jadi stafsus
aku udah aktivis Kitong Bisa nggak ada yang jemput, nggak apa-apa, justru lebih bisa belusukan lagi kan ya. Jadi aku kembali turun ke kampung, turun ke jalan lagi. Kalau endgame apa nih Kak? Kak Billy nih dari semua yang dijalanin itu kan masuk dinamika surga. Waduh. kita Terus juga gue pengen, pengen. kalau itu sih pengen sih masuk surga. Cuma belum siap aja kalau sekarang nih ya. Iya. Kalau udah jok, Jangan sekarang juga maksudnya. kalau udah jok sih. Dia juga pengen masuk surga. Aduh, Dina. Jadi endgame masuk surga ya Kak? Iya masuk surga. Oh berarti karena istri baru. Oh iya. iya. Ya. Jangan dong. Lagi luar biasa. Iya, lagi ada rezeki ya. Iya kan. Jangan sekarang juga lah kayak Iya. gitu. Jadi endgame dari Kak Billy adalah masuk surga. Iya. Enggak ya, pokoknya aku pengen jadi manfaat dan berkah buat bangsa Indonesia. Iya. Jadi aku tetap anak Indonesia, walaupun aku minoritas, Yes. daerahku adalah yang termiskin, terdepan, tertinggal, tertunda, tertunda bantuan sosialnya, tertunda APBD-nya, ya nggak apa-apa. Tapi aku bangga menjadi anak Indonesia dan aku pengen jadi berkah buat Indonesia sih. Amin ya Allah, amin. Filantropi lah beliau ini. Iya. Karena emang ada juga orang yang cita-cita masuk neraka kayak nggak ada sih. Tapi maksudnya dengan ada figur Bang Billy Mambrasar ini tuh jadi apa ya? Jadi kasih angin segar buat teman-teman muda juga. Oh, gue bisa jadi Inspirasi. lulusan Harvard juga, gue bisa di staff sus juga. Jadi kayak there is nothing to worry about karena gue underprivileged, karena gue bukan anak siapa-siapa gitu. Dan itu sulit banget loh. Itu adalah ini ada asistenku dalam studio ini bisa menjadi saksi. Kemarin kita ke salah satu kabupaten di mana kabupaten itu adalah Kabupaten Sultan aku bilang karena APBD-nya itu 2,1 triliun. Wow. Dia adalah kabupaten penghasil gas. Ini menarik banget. Aku nanya, siapa di sini yang mau kuliah? Terus Tahu nggak berapa yang angkat tangan? Itu tuh kayak sekitar 8 sampai 10 orang dan itu cewek semua. dari Dari berapa sih itu kira-kira? ratusan gitu. 500-an, 500-an. Wah. Serius Itu cuman ini kan mereka duduk pisah nih, cewek sini, cowok sini kan. Aku langsung lihat yang angkat cuman cewek doang sekitar 8 sampai 10 orang doang angkat tangan. So, aku kayak Wah. gitu kan. Langsung aku ngomong ke perusahaan yang sponsorin aku gitu kan. Karena mereka belum sponsorin politics ya. Jadi kita jangan sebut brand. Daftar Siapa tahu di sini masuk. mereka sponsorin politics ya kan. Jadi mereka Masuk sponsorin aku tuh turun-turun ke daerah-daerah gitu Iya, kan. iya. Aku bilang ke mereka, "Mbak, kita jangan ngomong tentang energi, jangan ngomong tentang substansi deh. Ini mereka butuh inspirasi. Betul. Mereka aja udah nggak percaya diri sama diri sendiri. Jadi Mas Billy mau ngapain? Aku mau karyawan-karyawan perusahaan ini turun semua ke panggung, pegang mic. Kalian semua ikut aku motivasiin mereka. Akhirnya tuh satu pegang mic di sini kan. Ternyata yang satu pegang mic itu adalah alumni SMK situ yang sudah menjadi manajer di perusahaan ini. Perusahaan ini perusahaan besar lah. Jadi gitu contoh kan. lah Iya, ya, jadi Bang. contoh Figur gitu. tadi ya. Figur. Iya. Aku panggil lagi ke depan. Yuk maju, contoh. Aku tanyain, lu mau jadi apa? Aku mau jadi guru kak, aku mau jadi ini. Kuliah nggak? Aku nggak kuliah kak, karena aku harus kerja dulu. Yes. Untuk ngehidupin keluarga dulu baru aku kuliah. Kamu sekarang ngapain? Aku sambil sekolah, aku bikin santan kak, jualan santan kelapa, syalalala gitu. Ini bener-bener terenyuh ya, karena ini bukan daerah remote loh. Ini internet ada, pembangunannya masif, mereka punya duit yang banyak banget, tapi anak-anak Indonesianya sangat Yes. inferior gitu loh, sangat nggak mau. Sampai akhirnya aku motivasi mereka dan aku sampaikan aku nggak punya listrik di rumah. Waktu aku dulu kecil, aku untuk ngerjain PR harus mengejar matahari sebelum maghrib. Begitu matahari turun gelap nggak bisa belajar, tidur udah sambil bertarung dengan nyamuk gitu kan. Sampai datanglah program dari Pemda untuk ngasih kelambu gitu. Aku cerita, dan aku dari daerah yang nggak punya listrik, nggak punya internet, tapi orang tuaku membuat aku semangat untuk sekolah, menaklukkan kampus-kampus terbaik dunia. Itu adalah tujuannya untuk aku kembali ke sini supaya cerita kepada kalian kalau aku yang dari daerah terluar tertinggal aja anak Indonesia ini bisa menaklukkan Harvard, Oxford, bisa dapat beasiswa. Maka kalian juga bisa. Tahu nggak, amazingly ketika kita nanya pertanyaan yang sama, itu 3 kali lipat yang angkat tangan untuk mau kuliah. Hanya dari momen inspirasi yang cuma 1 jaman kurang lebih. Berarti bukan membutuhkan substansi tapi inspirasi ya kan? Figur tuh penting ternyata. Figur. Tapi ada satu temuan menarik lagi. Apa tuh, Kak? Gurunya dengan cantiknya angkat tangan. Tapi bang, apalagi tapi bu, di sini malah orang tuanya ngelarang anak-anaknya biar jangan kuliah katanya.
Jadi aku bilang oke, Bu Guru, berarti kita harus bikin lagi sesi motivasi buat orang tua. Iya, biar open minded juga. Iya, ternyata orang tua Indonesia di daerah sana pada udah deh cewek nikah aja, nggak usah. Itu masih kerasa di Indonesia memang lebih tinggi ya, Bang? Masih. Udah nggak usah abis SMP nikah aja. Cari yang kayak petani jagung, pokoknya yang juragan kambing gitu kan, gak usah sekolah. Gitu. Jadi menurut aku butuh anak-anak Indonesia seperti kalian ini untuk turun. Dan yang dengar nih politik. Ajak Bang. Ayolah. Ajak keliling ya. Aku mau Bang. Kalau kita turunnya baru-baru sekarang kita disangka tim kampanye tahu. Iya. Belum mau nyalek udah. Lewat ya. Ya udahlah. Dan mungkin teman-teman juga bisa ngundang orang tua inspiratif juga nih. Iya. Buat ngasih semangat. Jangan-jangan mereka nih penyebab Gen Z-nya nih malas gerak di rumah gitu kan. Lu kemana sih? Aku mau buat perubahan sosial. Perubahan sosial apa di rumah aja gitu kan. Nyapu rumah, bersihin pel gitu kan. Misalnya kita juga mungkin butuh merubah mindset orang tua juga nih. Bener sih Bang, karena kayak misalkan angka putus sekolah SD itu kan paling tinggi di DKI Bang. Tapi itu kan kita tidak serta-merta ngejudge bahwa ini karena anaknya males aja kali, tapi bisa karena disuruh dilarang orang tua, mungkin peran ibu dan peran orang tua tidak terjun ke situ kan Bang. Kayak udahlah lu ngapain sekolah, lu cariin gue duit gitu misalnya. Jadi banyak poin-poin yang harus kita bedah lagi tuh ya dari situ. Betul. Itu udah masukan-masukan yang kita dengar dari daerah seperti itu ternyata. Gitu. Pemdanya mungkin reluctant, orang tuanya juga menjadi demotivator. Ya. Jadi gak cuma di anak muda tapi ya lingkungan, ibu, keluarga tuh penting juga. Penting. Mungkin ini teman-teman yang dengar politics tuh kayak gua banget nih. Gua mau bikin ini, mau pilih jurusan A, orang tua gua marah. Gua mau bikin, gua nggak mau bikin, gua mau jadi artis doang, artistik yang ngelukis atau gua mau bikin orang tua gua marah. Bener. Gua mau merantau, orang tua nggak boleh. Mungkin kalian dengerin gitu kan, kalian dengerin dan aku pengen menyemangati kalian untuk jangan menyerah untuk menyentuh terus hati orang tua agar memberikan space buat kalian buat meraih gitu apa yang pengen kalian raih. Karena hidup ini begitu singkat gitu untuk comply dengan apa yang maksudnya betul kita anak berbakti. Kita pengen berbakti buat orang tua, kita nggak pengen jadi anak durhaka gitu kan, tiba-tiba udah tertelungkup jadi batu gitu, nggak pengen ya kan. Tapi aku bisa kasih testimoni waktu aku memutuskan untuk mundur dari perusahaan minyak dalam segala kemewahan gaji yang udah 3 digit itu ya. Udah besar itu. Banyak 3 digit. Ya kan itu industri migas kan memang tipikal memang tipikal. Dan aku sampaikan ke orang tuaku, mama saya mau mundur karena saya mau jadi pegiat sosial. Oh itu mamaku sampai sakit. Wah serius Bang? Nggak dukung gitu kan. I'm sorry but I have to. Mama maaf mama, saya ini apa yang saya mau lakukan gitu. Dan butuh proses buat dia menyesuaikan dan aku kasih guarantee bahwa kalian akan baik-baik aja. Mama tenang saja, saya sudah di sini ma. Wah. Abang tenang aja Bang. Oh iya. Nanti Puja bantu. Oh iya. Tiba-tiba kaku nih. Oh iya. Tiba-tiba langsung kaku. Oh iya maksud aku bilang, mama tenang aja mama, saya sudah mau bersiap. Iya, saya sudah di sini. Mulai agak-agak sensitif nih. Tenang aja, aku udah punya contingency plan. Iya. Kita akan baik-baik aja. Benar, terbukti baik-baik aja setelah itu. Benar. Gitu. Oke. Ini kalau nggak makin kemana-mana. Boleh, mungkin ada ya closing statement dan pesan apa? Tapi gini, mama mama bilang gini. Terus nanti kita makan gimana gitu kan? Kita kan dulu jualan kue untuk nyari makan susah banget gitu kan. Dan masa kamu berhenti dari perusahaan itu untuk kita jualan lagi? Saya bilang mama tenang aja, aku kan bantu mama jualan di pasar. Konkret langsung. Iya. Anyway, ya udah itu untuk menutupi dosa gue bilang. Boleh dong Kak, kasih pesan. Kalau nggak makin kemana-mana nih kita makin ngeri nih ya. Makin ngeri gitu. Pinggir jurang ya. Pesan dong Kak buat teman-teman tadi Kak, gimana nih Kak melihat anak muda tuh penting untuk akhirnya dilibatkan. Mungkin banyak orang anak-anak muda yang di luar sana pengen kayak Kak Billy cuma aduh kayaknya minder. Yang ngerasa underprivileged juga deh. Boleh dong kasih pesannya Kak. Nah kemarin perdebatan tentang privilege dan non privilege itu kan panjang banget tuh, apalagi sempat penunjukan sempat tunjukkan stafsus dan aku mencoba menjelaskan bahwa jadi gini, jangan sampai privilege itu membuat kita merasionalisasikan sukses orang lain. Jadi untuk dan merasionalisasikan kenapa saya kemudian nggak mau mencoba hal yang berani. Itu akan limit menuju tak hingga kalau bahasa matematiknya. Misalnya kayak lo lihat itu si Puja sama si Dino bikin politik. Tapi kan mereka punya privilege.
Mereka kan kenal sama produser gitu kan. Gua nggak kenal sama produser. Lo ngeliat tuh si Dino dulu ketua BEM, tapi kan dia punya privilege. Jadi dia kan terus ya, Kak? Iya, jadi kan kita selalu terus nih orang nih. merasionalisasikan terus gitu kan. Dan aku juga punya opsi untuk merasionalisasikan itu. Misalnya kayak ayo kuliah lagi ke ITB gitu kan. Tapi kan anak-anak itu punya privilege, mereka punya keluarga di Jawa, mereka punya duit, mereka punya. Aku nggak punya all the privilege, I didn't have. Pas aku bilang kayak gitu, jawaban di Twitter gini lagi. Tapi kan privilege lo, orang tua lo ngerti pendidikan. Jadi selalu akan ada excuse terus ini. Selalu kan ada excuse gitu. Jadi akhirnya aku berkesimpulan bahwa semua orang punya privilege. Termasuk orang susah seperti aku, yang hidup di bawah garis kemiskinan, gak punya listrik, makan susah gitu. Aku juga punya privilege, orang tua yang mendukung. Mungkin banyak orang, anak-anak lain yang gak punya privilege, orang tua yang mendukung. Tapi jangan jadikan privilege itu sebagai alat untuk merasionalisasikan orang lain sukses, kita nggak sukses gitu kan. Yang kita perlu lakukan adalah meredefinisikan apa itu sukses dalam kemampuan kita, semampu kita, sebisa kita, jadi semaksimal yang kita bisa raih tanpa membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu. Jadi ayo teman-teman bangkit dan stretch yourself. Lakukan sesuatu yang lebih daripada hari ini yang kamu lakukan. Nggak perlu untuk menjadi Elon Musk misalnya, nggak perlu untuk menjadi siapa gitu kan, nggak perlu sejauh itu. Cukup menjadi orang yang margin, aku bilang, yang tadinya A, kamu maju menuju kepada titik B, itu sudah sebuah kemajuan. Yang penting kita men-stretching diri kita untuk melakukan lebih dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, aku pikir kalau margin ini, energi-energi ini disatukan, semua anak Indonesia melakukan lebih daripada yang mereka bisa, itu perubahan itu akan terasa secara sistemik. Kenapa? Karena kita kekuatan bangsa ini 60% dari 270 juta jiwa ini adalah kita. Jadi kalau kita semua, energi ini semua terasa, ini bangsa ini akan terdongkrak jadi negara maju gitu. Gak usah yang macam-macam mikir jauh-jauh, di sekitar lingkungan kita aja. Yang tadinya kita bangun jam 10 pagi, kita bangun jam 8. Yang tadinya kita ngeluh kenapa banyak sampah di depan rumah, kita bikin movement ngumpulin sampah gitu kan. Simple aja, simple aja. Yang tadinya anak-anak jalanan di depan kita pada ngelem Aibon, ya kita bikin movement gitu kan untuk ngajarin mereka kalau Aibon itu berbahaya dan mendingan lu sekolah, ngajarin mereka baca. Bikin sederhana-sederhana, lakukan sesuatu yang lebih gitu. Jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan compare diri, dan jangan kebanyakan ngelem. Jangan kebanyakan ngelem. Oke. Luar biasa. Padahal simple kita dapat dukungan orang tua itu udah privilege yang luar biasa ya, bukan soal lo punya duit berapa, lo anak konglomerat atau bukan, gak hanya hal-hal yang seperti itu teman-teman. Simple kita tidak merasa kelaparan aja dan dapat dukungan dari orang tua tuh udah lebih dari cukup. Jadi semua tuh memang ya pada akhirnya balik ke diri kita sendiri. Betul. Life is in your hands, ya kan? It's in your hands. Oke. Gila, hari ini gue kayak kuliah umum, seneng banget gue. Langsung keisi nih. Inspirasional. Inspirasi besok berat, jadi staff sus. Panas nih gue. Bang Willy, makasih banyak udah bisa di sini sharing-sharing. Semoga teman-teman pastinya lebih terinspirasi setelah mendengar konten ini. Oke, that's politics. Gue Pooja. Dan gue Dino. See you in another episode. Bye. Bye-bye.